Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin, anggota grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih berbicara tentang tema perceraian atau talak dalam Islam. Al-Imam Abu Syuja melanjutkan penjelasan beliau tentang beberapa seluk-beluk hukum perceraian. Beliau mengatakan wala yaqa'ut talaqu qabla nikah, dan perceraian tidak dinyatakan sah, tidak bisa dijatuhkan sebelum adanya pernikahan. Sebagian orang kadang karena rasa benci, rasa marah, rasa kecewa, dia mengatakan kepada seorang wanita, kapanpun saya menikahi kamu, maka kamu secara otomatis saya ceraikan 3 kali. Atau sebagian orang merasa ingin jagoan dengan ingin meninggalkan nikah, ya tidak ingin menikah sama sekali. Siapapun wanita yang aku nikahi, maka seketika pula aku ceraikan dia sebanyak 3 kali, atau aku ceraikan dia. Atau acap kali saya menikah, maka seketika pula aku jatuhkan perceraian. Apa maksudnya? Maksudnya kadang orang ingin menunjukkan tingkat kebenciannya kepada wanita tertentu, atau karena dia mungkin punya satu kasus yang menyebabkan dia menyesali pernikahan. Yang semula mungkin dia seorang pengusaha kaya raya, kemudian jatuh bangkrut karena urusan rumah tangganya, karena ulah dari istrinya bisa jadi. Akhirnya begitu mendalam penyesalan dan rasa duka dia sampai dia akhirnya bertekad untuk tidak menikah sama sekali. Atau bisa jadi karena dia mengira, meyakini bahwa bila dia hidup membujang, tidak menikah, dalam rangka mengoptimalkan kesempatan untuk beribadah, memaksimalkan ibadah kepada Allah, atau yang dikenal dengan tabattul, maka ucapan-ucapan semacam ini semuanya dianggap sia-sia. Tidak ada konsekuensi hukumnya. Bahkan ucapan-ucapan itu termasuk ucapan yang terlarang dan ia berdosa karena ucapan tersebut, atau sebagian ucapan tersebut. Karena ucapan itu menyebabkan atau menggambarkan bahwa dia ingin menutup pintu pernikahan dari dirinya sendiri, ingin menjauhi sesuatu yang dituntunkan, diajarkan, dicontohkan oleh Nabi SAW. Suatu hari ada 3 pemuda yang datang ke keluarga Nabi SAW, kepada istri-istri Nabi dengan darah mudanya. Bukan mereka ingin meminta keringanan untuk berbuat dosa, keringanan untuk meninggalkan sebagian perintah. Justru darah muda di zaman dahulu sebaliknya, semangat yang menggebu, energi yang membara, ingin mereka salurkan seutuhnya dalam hal ibadah. Sehingga salah satu dari mereka setelah mendengarkan penjelasan tentang bagaimana praktek ibadah Nabi ketika berada di dalam rumah, sebagian dari mereka mengatakan, kalau gitu aku akan puasa terus-menerus, tidak akan pernah berhenti. Orang kedua mengatakan, kalau gitu saya ingin qiyamul lail, salat malam terus-menerus, tidak pernah tidur. Orang yang ketiga mengatakan, saya tidak akan menikah, sehingga sepanjang hari saya bisa puasa, setiap malam saya bisa qiyamul lail, karena tidak tersibukkan dengan mencari nafkah, tidak tersibukkan dengan urusan melampiaskan nafsu, tidak tersibukkan dengan urusan wanita. Karena menurut analisa beliau, bahwa salah satu faktor terbesar yang menghalangi seorang untuk mengoptimalkan ibadahnya adalah karena kesibukan mengurusi urusan rumah tangganya. Maka dia bertekad ingin fokus beribadah, ingin menutup pintu pernikahan sama sekali, sehingga ya sampai akhirnya dia terus sibuk dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat yang membara, darah muda yang begitu bergelora dalam diri mereka. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan laporan perihal tekad dan semboyan ketiga pemuda tersebut, Nabi memanggil mereka dan menegur keinginan mereka untuk meninggalkan sebagian yang Allah syariatkan, yaitu menikah, sebagian yang Allah halalkan kepada mereka, yaitu tidur dan makan. Antumul ladzi qultum kadza wa kadza, kaliankah yang berkata demikian-demikian, bertekad demikian-demikian? Ketahuilah, amma inni akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Ketahuilah bahwa aku adalah orang yang paling khasyah, paling takut kepada Allah, dan orang yang paling bertakwa kepada Allah dibanding kalian. Walau demikian, ketakwaanku, rasa takutku kepada Allah tidak menghalangiku dari makan dan berpuasa, tidak menghalangiku dari tidur, tidak menghalangiku dari menikah. Ini adalah tuntunanku, ini adalah keteladananku dalam menjalankan agama. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapapun yang tidak suka dengan keteladanan ini, maka dia tidak termasuk dari golonganku. Karenanya
upaya-upaya untuk menutup pintu pernikahan, upaya-upaya untuk meninggalkan pernikahan sama sekali, baik dengan cara menggebiri diri sendiri, vasektomi atau yang serupa, atau dengan tidak makan, tidak tidur, dengan berpuasa terus-menerus, atau bahkan membuat satu komitmen untuk menceraikan setiap wanita yang dia nikahi, maka itu semuanya terlarang. Itu semuanya tidak sah. Itu semuanya pernyataan yang sia-sia, tidak akan bisa merubah ketetapan syariat bahwa nikah adalah satu syarat yang dianjurkan. Perceraian itu hanya bisa dilakukan setelah adanya ikatan pernikahan. Adapun keinginan untuk merubah tatanan syariat sehingga sebelum terjadi pernikahan sudah dibentengi dengan komitmen menceraikan, itu diabaikan secara syariat. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.